Pakar transfer, Fabrizio Romano, berbicara dalam video YouTube terbarunya, mengatakan bahwa peluang Michael Carrick untuk tetap di Manchester United setelah musim ini, semakin meningkat dari minggu ke minggu. Romano melanjutkan bahwa Manchester United secara internal, percaya bahwa Michael Carrick adalah favorit utama untuk mendapatkan pekerjaan dan menjadi manajer musim depan. Carrick memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dewan dan para pemain. Sebentar lagi waktunya Dewan klub untuk mengambil keputusan. Selalu ada satu kekhawatiran besar seputar keputusan ini. Akankah ini menjadi situasi ulah Gunnar Solskjaer yang lain? Pelatih asal Norwegia itu menikmati kesuksesan di bangku cadangan sebagai pelatih interim, mirip dengan Carrick, dan kemudian diberi pekerjaan tetap. Namun, tidak lama kemudian ia dipecat. Faktanya, Carrick adalah manajer yang lebih baik daripada Solskjaer. Sejak kedatangannya kembali pada Januari, United adalah tim terbaik di Liga Premier. Mereka hanya kalah 2 kali, mengumpulkan 32 poin dalam 14 pertandingan. Mereka unggul 5 poin dari tim lain, dengan Arsenal sebagai tim terbaik kedua sejak pekan pertandingan ke-22. Ia telah mengawasi kemenangan tidak hanya melawan The Gunners dan Liverpool, tetapi juga yang terkenal melawan Manchester City, mengalahkan Pep Guardiola dalam pertandingan pertamanya di MU. Carrick telah menjadi bagian dari pertemuan perekrutan Man United menjelang jendela transfer musim panas, dan ia diharapkan mendapatkan pekerjaan itu, setelah membantu mereka mengamankan kualifikasi Liga Champions. Dialah yang diinginkan para pemain dan pembicaraan tentang kontrak baru sedang berlangsung. Setan merah telah dikaitkan dengan manajer Bournemouth yang akan segera meninggalkan klub, Andoni Iraola, karena ia sangat dikagumi di klub Old Trafford karena gaya menyerangnya. Namun, tampaknya Carrick akan mendapatkan pekerjaan itu, setelah penampilan impresif klub sejak ia mengambil alih. Setan merah akan menghadapi Sunderland, Nottingham Forest dan Brighton, sebagai 3 pertandingan tersisa mereka di musim ini. Dan 4 poin lagi akan membuat mereka finish di posisi ketiga dalam kampanye Liga Premier 2025-2026. Matheus Cunha mengisyaratkan bahwa Casemiro mungkin akan membuat kejutan dengan berbalik arah dan tetap di Manchester United musim depan. Awal musim ini, gelandang veteran itu mengumumkan rencananya untuk meninggalkan Old Trafford pada musim panas. Pemain Brasil itu termasuk di antara pemain dengan gaji tertinggi di United, dan pemilik bersama Sir Jim Ratcliffe ingin memangkas tagihan gaji klub. Casemiro telah melakukan pembicaraan dengan Inter Miami milik David Beckham, dan diperkirakan akan bergabung dengan tim MLS tersebut bersama Lionel Messi. Namun, rekan senegaranya Cunha membuat klaim yang mengejutkan, menunjukkan bahwa rekan setimnya di tim nasional mungkin akan berubah pikiran dan memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. Cunha juga meminta jajaran manajemen United untuk memberikan peran manajer tetap kepada Michael Carrick. Carrick telah memberikan kesan positif sejak mengambil alih kendali sementara, mengamankan kualifikasi Liga Champions dengan 3 pertandingan tersisa, setelah kemenangan atas rival abadi Liverpool pada hari Minggu. Cunha percaya Carrick layak mendapatkan posisi tersebut secara permanen. Menurutnya, Carrick memiliki keajaiban seperti di era Sir Alex Ferguson. Menjadi bagian dari segalanya, ketika dia melakukan ini, itu luar biasa. Cunha yakin kembalinya United ke Liga Champions, hanyalah awal dari kebangkitan klub yang telah lama ditunggu-tunggu. Pemain berusia 26 tahun itu bertekad, agar Setan Merah mempertahankan momentum positif mereka, dan kembali menantang trofi paling bergengsi, mengingatkan pada era Ferguson. Menurut Cunha, MU perlu berada di Liga Champions dan berjuang untuk semua gelar. Cunha percaya United pantas berada di Liga Champions, bersaing dengan klub-klub elit Eropa. Cunha sedang dalam performa gemilang belakangan ini, mencetak gol-gol penting melawan Arsenal, Aston Villa, Chelsea, dan Liverpool, yang semakin membuktikan dirinya sebagai pemain yang mampu tampil maksimal di momen-momen krusial. Kobbie Mainoo menjadi pahlawan saat Manchester United mengalahkan Liverpool dalam laga Liga Primer di Old Trafford pada Minggu sore. Pemain Inggris itu masuk dalam susunan pemain inti untuk pertama kalinya sejak menandatangani kontrak baru 5 tahun. Sebuah kesepakatan yang menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Ia membenarkan keputusan United untuk memberinya kontrak sebesar itu, dengan mencetak gol kemenangan melawan rival sengit mereka. United unggul 2 gol dalam 15 menit pertama,
Tetapi Liverpool menyamakan kedudukan dengan 2 gol cepat di babak kedua. Maino kembali memberi United keunggulan dengan 13 menit tersisa, ketika tendangan akuratnya dari luar kotak penalti masuk ke sudut gawang. Tidak ada gol tambahan lagi sehingga United meraih 3 poin penuh, dan mengamankan tempat mereka di Liga Champions musim depan. Maino membuat Old Trafford bergemuruh setelah golnya dan penyiar stadion, Alan Keegan, merangkum momen itu dengan sempurna. Saat para pemain United kembali ke separuh lapangan mereka sendiri, setelah gol tersebut, Keegan berkata, "Pencetak gol Anda, lahir dan besar di Manchester, Kobbie Mainoo." Keegan dipuji oleh jurnalis Manchester Evening News, Stephen Ralston, atas komentarnya setelah gol Maino. Ralston memuji penyiar Stadion United yang populer, yang melakukan pekerjaan yang luar biasa setelah gol Maino. Dengan mengatakan lahir dan besar di Manchester, sebelum Kobbie Mainoo, saat ia mengumumkan pencetak gol kemenangan United. Maino dikerumuni oleh rekan-rekan setimnya di depan Stratford End, dan Keegan menunggu perayaan mulai mereda, sebelum membuat pengumuman lahir dan besar di Manchester. Keegan memberikan nada yang sempurna, yang menambah momen magis bagi Maino. Manchester United dikabarkan tertarik pada striker Independiente del Valle, Juan Riquelme Angulo, dan laporan-laporan tersebut dengan cepat membuat pemain berusia 18 tahun itu menjadi sorotan. Tentu saja, ini bukan pemain yang siap untuk pindah segera. Namun, tingkat perhatian yang ada sudah menunjukkan sesuatu. Menurut laporan dari Inggris, United telah melakukan penyelidikan awal, bergabung dengan klub-klub seperti Barcelona dalam memantau situasinya. Belum ada tawaran yang diajukan. Namun, klub-klub top tidak lagi menunggu pemain untuk bersinar sebelum bertindak. Dan ini bisa menjadi peluang besar bagi Manchester United. Angulo adalah seorang penyerang tengah, meskipun namanya berkata lain. Ia dinamai berdasarkan gelandang legendaris Argentina, Juan Román Riquelme, tetapi gaya bermainnya sangat berbeda. Dengan tinggi 193 cm, ia terlihat seperti striker tradisional. Namun kenyataannya, ia bermain dengan mobilitas yang jauh lebih tinggi. Ia menyerang ruang kosong, bergerak di sepanjang garis depan, dan berusaha berlari melewati para bek daripada mempertahankan posisinya. Perpaduan antara ukuran tubuh, kecepatan, dan pergerakan itulah yang membuatnya menonjol. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa perbandingan dibuat dengan Erling Haaland, meskipun itu lebih tentang profil daripada level permainan. Ia selalu berusaha untuk berlari di belakang para bek, terutama ke ruang terbuka. Alih-alih menunggu di dalam kotak penalti, ia bergerak melintasi garis depan, dan mencoba menemukan celah di antara para bek. Ia juga sangat lugas. Ketika timnya merebut bola, gerakan pertamanya adalah berlari ke depan dan menawarkan opsi cepat untuk umpan panjang. Sederhananya, ia cocok untuk tim yang bermain cepat dan berusaha menyerang dengan cepat, daripada sepak bola lambat yang membangun serangan. Perkembangan Juan Riquelme Angulo sangat cepat, bahkan menurut standar modern. Sejak usia muda, ia sudah menonjol di sepak bola usia muda. Hal itu memungkinkannya untuk naik peringkat dengan cepat dan mulai berlatih lebih dekat dengan tim utama lebih awal daripada kebanyakan pemain lain. Juan Riquelme Angulo baru melakukan debut seniornya pada 7 Maret 2026. Kesempatan itu datang secara tak terduga, menyusul situasi dalam pertandingan yang memaksanya masuk lebih awal dari yang direncanakan. Ia langsung memanfaatkannya dengan gol kemenangan yang berkelas. Sejak itu, menit bermainnya dikelola dengan hati-hati. Ia memiliki kurang dari 200 menit bermain di tim senior, tampil di kompetisi domestik dan Copa Libertadores. Striker ini mendapatkan pengalaman tanpa terlalu sering dimainkan. Meskipun pengalaman seniornya terbatas, ia telah mengambil langkah yang tidak biasa dalam karirnya. Angulo dipanggil ke tim nasional senior Ekuador sebelum sepenuhnya memantapkan dirinya di level U20. Itu jarang terjadi. Hal itu menggarisbawahi betapa tingginya penilaian terhadapnya dalam struktur nasional. Untuk saat ini terlihat seperti persiapan awal daripada kesepakatan yang sedang berjalan. Tetapi kombinasi profil, jalur karir, dan dampak awal menjelaskan mengapa Manchester United sudah memberikan perhatian khusus.